Sekarang kita belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Ada yang tahu tidak apa itu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun 3 dimensi yang pada sisi selimutnya berbentuk lengkungan. Bangun jenis ini tersusun dari 2 jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Contoh bangun ruang sisi lengkung adalah tabung, kerucut, dan bola. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabung. Ada yang tahu tidak apa itu tabung? Di tangan kita ini banyak kali kita jumpain bangun ruang sisi lengkung, terutama tabung. Contohnya botol minum, tisu toilet, kotak-kotak sosis so nice gitu. Banyak sekali. Sini ibu ada contoh, ini kan botol minum. Botol minum ini dia kan berbentuk tabung karena di atasnya ini lingkaran, ini dia mempunyai ruang. Ruang itu berbentuk lengkungan, di bawah juga ada. Seperti itu ya. Nah, di sini ibu mau nanya. Di sini siapa yang tahu rumus jaring-jaring tabung? Coba kamu. Nah, iya benar. Rumus dari jaring tabung adalah L sama dengan 2πr dikali R ditambah T. Nah, di sini ibu ada contoh soal dari jaring-jaring tabung. Soalnya di mana? Berapakah jari-jari tabung jika luas 40pi dan tinggi 40? Nah, jawabannya yaitu diketahui L sama dengan 40pi, tingginya 40. Yang ditanya itu jari-jarinya. Mari kita jawab. Kita masukkan rumus terlebih dahulu. Rumusnya itu yang tadi, L sama dengan 2πr dikali R ditambah T. L nya kan udah ketahuin 450. Nah, kita masukin L di bawah L itu 450pi sama dengan 2πr dikali R ditambah T nya kan udah ketahui 40. Nah, kita masukin 40, jadi R ditambah 40. Bawahnya 450 sama dengan 2πr kuadrat ditambah 80r. Pi nya kita matikan ya. Nah, selanjutnya 2r kuadrat ditambah 80r dikurang 450 sama dengan 0 dibagi 2, R kuadrat ditambah 40R kurang 225 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan kembali, R ditambah 45 dikali R kurang 5 sama dengan 0. Bisa disederhanakan kembali lagi, R sama dengan minus 45 atau R sama dengan 5. Jadi jari-jari dari tabung adalah 5 cm. Nah, anak-anak, di sini kita belajar tentang luas permukaan tabung. Di sini siapa yang tahu tentang rumus dari luas permukaan tabung? Ya, rumus dari luas permukaan tabung itu adalah luas tabung sama dengan 2πr dikali R kali T. Di sini ibu ada satu media dari tabung. Di sini ibu mau tanya, siapa yang tahu dari tinggi jari-jari dan alas tabung? Kamu tahu, nak? Ya, ini adalah tinggi dari tabung. Kemudian alasnya yang mana? Ya, ini adalah alas tabung. Jari-jarinya yang mana, nak? Ya, ini adalah jari-jari dari tabung. Baik, di sini ibu akan memberi kalian salah satu contoh dari luas permukaan tabung. Contohnya yaitu jika tinggi tabung adalah 10 cm dan jari-jari lingkaran alas tabung adalah 14 cm, maka luas permukaan tabung adalah. Nah, di sini ibu akan mencari mengasih tahu kalian bagaimana cara menjawabnya. Kita buat dulu luas permukaan tabung sama dengan rumusnya tadi apa, nak? Ya, rumus luas permukaan tabung tadi apa? Ya, 2πr dikali R tambah T. Kemudian kita tulis 2 kali 22/7
jari-jarinya tadi kan 14 kan, jadi kita tulis 14 cm. Kemudian dikali R-nya itu kan tadi 14. Terus tingginya tadi berapa? 10 kan? Jadi buka kurung 14 ditambah 10. Nah, kemudian cara mencarinya itu adalah kalian jumlahkan dulu 2 dikali 22 dikali 14. Hasilnya berapa, Nak? Ya, hasilnya 616. Terus dikali 14 tambah 10 tadi berapa? 24 kan? 616, jadi 616 dikali 24 dibagi 7. Hasilnya berapa kalian dapat? Ya, hasilnya adalah 2112. Nah, sekarang kita belajar tentang volume tabung. Di sini ada yang tahu apa itu rumus dari volume tabung? Ya, rumus dari volume tabung adalah V sama dengan volume sama dengan V kali R kuadrat dikali T. Nah, di sini Ibu akan ngasih kalian satu contoh soal, yaitu berapakah volume tabung jika T sama dengan 18 dan R sama dengan 7. Nah, di sini Ibu akan ngasih tahu kalian bagaimana cara mencarinya. Tuh, kita tulis dulu jari-jari tadi R sama dengan 7 cm. Tinggi tabung tadi berapa? Ya, 18 cm. Kemudian kita buat V sama dengan volume sama dengan V kali R kali R kali T. Kemudian kita tulis lagi di bawahnya 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali 18 cm. Nah, 7 bagi 7 kan 1, jadi 22/7 itu kita coret 7-nya sama dikali 7 cm itu, jadi tinggal 1. Jadi volume sama dengan 22 dikali 1 cm dikali 7 cm sama dengan apa? Dikali 18 cm. Kemudian kita tulis lagi volume di bawahnya, kita jumlahkan semua, jadi 22 dikali 1 cm dikali 7 cm dikali 18 cm. Nah, berapa kalian dapat hasilnya, Nak? Ya, hasilnya adalah 2772 cm kubik. Di sini kita masuk ke materi kerucut. Nah, Ibu di sini ada benda kerucut. Nah, ada yang tahu kerucut itu apa? Nggak tahu. Nah, ada yang tahu di mana kita bisa melihat kerucut itu? Nah, kita bisa melihat kerucut itu di kehidupan keseharian. Nah, seperti contohnya itu kerucut itu seperti waktu ulang tahun, seperti apa lagi? Ya, seperti kerucut lalu lintas, seperti apa lagi? Ya, seperti topi bertali. Oke. Nah, di sini gua akan menjelaskan tentang bagian-bagian kerucut. Nah, di sini kerucut itu memiliki titik sudut. Nih, titik sudutnya yang di ujung. Nah, yang kedua itu sisi lengkung. Nah, sisi lengkungnya itu berada di antara penutupnya. Dan yang ketiga itu sisi alas. Nah, sisi alas itu yang berbentuk lingkaran. Nah, berbentuk lingkaran. Dan setelah itu tusuk lengkung. Nah, tusuk lengkung itu berada di sisi alas tersebut. Nah, yang keempat itu ada tinggi. Nah, tingginya itu berada di dalam volume dalam ruang tersebut. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kerucut. Nah, pengertian kerucut adalah suatu bangun ruang yang memiliki. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kerucut. Pengertian kerucut adalah suatu bangun ruang yang merupakan suatu limas beraturan yang bidang alasnya membentuk lingkaran. Nah, bidang alasnya membentuk lingkaran. Oke, selanjutnya Ibu akan memasuki ke rumus. Rumus volume limas itu tadi sepertiga luas alas dikali tinggi. Karena kerucut ini alasnya itu berbentuk lingkaran, maka volumenya 1/3 pi R kuadrat dikali T. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke contoh soal. Contoh soal. Oke, sebuah kerucut
memiliki jari-jari jari-jari alas 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 12 cm, maka berapa volume kerucut tersebut? Oke, kita jawab sama-sama. Kita selesaikan. Kita jawab. Diketahui. Nah, diketahui ini apa yang ditanyanya? Jari-jari. Nah, jari-jari itu dia bisa dikatakan dengan hair. Dan ini adalah jari-jari. Oke, jadi jari-jari itu kita buat dengan simbol R sentimeter. Setelah itu jika tinggi kerucut, nah tinggi kerucut, tinggi T, bisa kita buat simbolnya T. T itu artinya tinggi. Jadi T sama dengan 12 cm. Oke, jadi ditanya jari-jari itu kita buat dengan simbol R sentimeter. Setelah itu jika tinggi kerucut, nah tinggi kerucut, tinggi T, bisa kita buat simbolnya T. T itu artinya tinggi. Jadi T sama dengan 12 cm. Oke, jadi ditanya apa volumenya? Ya, volumenya, volume kerucut. Oke, sekarang kita selesaikan. Oke, volume kerucut tadi apa rumusnya? Nah, lihat di sini. Nah, volumenya V sama dengan sepertiga V R kuadrat dikali T. Nah, rumus volumenya jangan lupa ya, V sama dengan 1/3 V R kuadrat dikali T. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjawabnya. V sama dengan 1/3 dikali, nah VR kuadrat itu sama dengan 22/7. Nah, 22/7 dikali berapa tadi tingginya? 12 ya. Tingginya 12. V sama dengan 1/3 kali 22/7 dikali 7, R-nya ya. R-nya V-nya itu 22. V-nya 22/7 dikali R kuadratnya itu, R-nya itu berapa? 7 pangkat 2 dikali T-nya berapa? 2. Oke, jadi V sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2. Pangkat 2 berapa nak? 49 ya. 49 dikali
12. Oke. Nah, selanjutnya kita sambung di sini. Jadi V sama dengan 1/3 dikali. Nah, ini di sini dulu ya. Kita matikan. 49 dibagi 7 berapa Nana? 7. Ya, 7. Nah, sini 7. Oke. Jadi 1/3 kali 22 kali 7 dikali 12. Oke. Selanjutnya V sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 7 berapa? Itu dulu. 22 dikali 7. 7 kali 2 sama dengan 14. 7 kali 2 14 1. 15. Jadi 154 dikali 12. Nah, jadi hasilnya V sama dengan 1/3 kali 154 dikali 12 berapa Nana? 1844. Oke, nah jadi 1/3 dari 1848 hasilnya V sama dengan 616 cm kubik ya. Jadi hasil dari 1/3 kali 1848 hasilnya 616 cm kubik. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai volume bola. Nah, anak-anak ibu, di sini siapa yang sudah pernah melihat bola? Siapa yang sudah pernah bermain bola? Nah, bagaimana sih bentuk bola tersebut? Oke, bagus. Nah, bola merupakan suatu bangun ruang yang dibentuk oleh satu lingkaran yang tak terhingga, yang dimana jari-jari bola tersebut sama panjangnya. Nah, bola ini hanya memiliki satu titik pusat. Kemudian bola ini tidak memiliki titik sudut seperti yang kita lihat di gambar. Dia tidak ada titik sudutnya. Nah, jari-jari ini datangnya dari diameter yang dibagi 2 yang hasilnya menjadi jari-jari. Nah, dari sudut A ke B merupakan diameter. Dari sudut C ke B, dari sudut C ke A itu dinyatakan sebagai jari-jari. Nah, di sini kata ibu mengupas mengenai materi volume bola, ibu akan menuliskan rumus. Rumus dari volume bola yaitu V sama dengan 4/3 V R kuadrat kubik. Maaf ya, kubik. V ini merupakan volume bola tersebut. 3/4 ini datangnya dari hasil turunan rumus volume tabung untuk mendapatkan volume bola, yang dimana rumusnya yaitu volume tabung sama dengan 3 dikali volume setengah volume bola. Hasil turunan dari rumus ini maka akan menghasilkan 3/4. Kemudian V ini memiliki 2 bagian. Yang pertama, V sama dengan 22/7 dan 3,14. Yang 22/7 ini dipakai ketika perkalian pada soal yang kita temukan menggunakan kelipatan 7, dan yang 3,14 ini biasanya dipakai yang bukan kelipatan dari 7. Nah, R merupakan jari-jari. Nah, jari-jari ini tadi datangnya dari setengah diameter pada bola tersebut. Kubik ini merupakan ketentuan dari hasil turunan rumus volume tabung yang dikali 3 dikali setengah volume bola. Nah, di sini ibu akan memberikan satu contoh soal yang akan kita kerjakan secara bersama. Terdapat sebuah bola dengan jari-jari tujuh
tersebut. Nah, untuk penyelesaian pada soal ini kita memiliki 3D. Apa itu 3D? D yang pertama merupakan ditanya, D yang pertama merupakan yang diketahui, D2 merupakan yang ditanya, dan D3 itu yang dijawab atau penyelesaian. Itu merupakan ketentuan dari penyelesaian sebuah soal yang berhubungan dengan angka. Ayo anak-anak ibu, apa yang diketahui dari soal ini? Benar, jari, berarti R. Jari-jarinya berapa? Ya benar, 7 cm. Nah, apa yang diketahui? Iya benar, volume. Nah, kita masuk ke tahap akhir, yaitu dijawab saya. Ayo, apa tadi dulu dari volume bola? Iya, volume bola rumusnya yaitu V sama dengan 4/3 kali V dikali 4/3 VL kuadrat. Kubik, nah kubik biar lebih mudah. Nah, V sama dengan 3/4 merupakan ketentuan dari rumus, maka dia tetap tidak berubah. Nah, kelipatan berapa anak-anak? Kelipatan 7. Maka kita menggunakan 22/7. 4/3 dikali 22/7 dikali 7. Berapa kali 7-nya anak-anak? 3 kali, karena dia kubik. Oke. V sama dengan, karena ini sama-sama angka 7, maka bisa kita matikan. Berarti 4/3 dikali 22 dikali 7 dikali 7 sama dengan, ayo berapa hasilnya? Oke, kita kalikan ya. 22 7 kali 7 berapa? Ya benar, 49. Nah, ibu mau nanya, menurut kalian seperti ini siapa yang belum bisa? Oke, bagus, berarti kita bisa semua ya. 9 kali 2 berapa? 18, naik 1. 9 kali 2, 18, naik jadi 19. 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8, 7. Berarti hasilnya 1007. V sama dengan 4/3 dikali 1078. Ayo, berapa hasilnya? V sama dengan, hasilnya merupakan 1403. V sama dengan, hasilnya merupakan 1437 cm kubik. Nah, di sini ibu akan membuat satu contoh soal lagi dan anak-anak ibu yang mengerjakan. Ini kita ganti menjadi 4 cm. Ayo, berapa yang diketahui anak-anak? Yang diketahui benar. R sama dengan 4 cm. Yang ditanya bukan ya, volume bola. Ayo, berapa? Jadi hasilnya apa tadi rumusnya? V sama dengan 4/3 VL kubik. V sama dengan 4/3 dikali 3,14. Kenapa 3,14? Karena dia menggunakan lipatan 4, bukan lipatan dari 7. Dikali 4 dikali 4 dikali 4. V sama dengan 4/3. Ayo, berapa hasilnya? Ya benar, 90
Berarti 4/3 dikali 22 dikali 7 dikali 7 sama dengan, ayo berapa hasilnya? Oke, kita kalikan ya. 22 7 kali 7 berapa? Ya benar, 49. Nah itu mau aja perkalian seperti itu. Siapa yang belum bisa? Oke, bagus, berarti kita bisa semua ya. 9 kali 2 berapa? 18 naik 1. 9 kali 2 18 naik tadi 19. 4 kali 2 8. 4 kali 2 8 7. Berarti hasilnya 1007. Pi sama dengan 4/3 dikali 1078. Ayo, berapa hasilnya? Pi sama dengan hasilnya merupakan 1437 cm kubik. Nah, di sini Ibu akan membuat satu contoh soal lagi dan anak-anak Ibu yang mengerjakan. Ini kita ganti menjadi 4 cm. Ayo, berapa yang diketahui anak-anak? Yang diketahui benar. R sama dengan 4 cm. Yang ditanya bukan ya, volume bola. Ayo, berapa? Jadi hasilnya apa tadi rumusnya? Pi sama dengan 4/3 pi r kubik. Pi sama dengan 4/3 dikali 3,14. Kenapa 3,14? Karena dia menggunakan lipatan 4 bukan lipatan dari 7. Dikali 4 dikali 4 dikali 4. Pi sama dengan 4/3. Ayo, berapa hasilnya? Ya benar, 96. Pi sama dengan, ayo itu hasilnya 289 dikali 4 dikali 3 sama dengan 268 cm kubik. Nah, sekian materi kita pada hari ini mengenai volume bola. Ingat ya anak-anak Ibu, rumus dari volume bola ini datangnya dari hasil volume tabung yang dikali setengah volume bola. Nah, dari ini datangnya dari setengah diameter pada titik sudut yang ada pada bola tersebut. Dan ingat, bola itu tidak memiliki yang namanya jarum-jarum dan hanya memiliki satu titik. Semoga materi kita pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu sekalian. Jika Ibu ada